Sorry to bother you. I'm gonna... 487. 487. Type it in. Move. Let's go. Move. Move. Number 2, good to go. Stay on the tank. Going out the back. Halo Sambaters, WP tetangga memang lebih kenceng ya. Kali ini Om Kun akan membahas alur cerita Parker tahun 2013, disutradari oleh Tyler Hackford. Ini dia orangnya. Parker merupakan sebuah film thriller laga dari Amerika Serikat, diperankan oleh kakak ipar saya Jason Statham dan juga Jennifer Lopez. Tanpa berbasa-basa lagi, siapkan kopi, rokok, dan juga snack. Dan without ngenteni long again, langsung saja. Alkisah di sebuah tempat wisata bahari Lamongan, sebut saja WBL, sebuah wahana wisata lokal. Datanglah sosok seorang pastur. Ini dia orangnya. Dia adalah Parker yang diperankan oleh kakak ipar saya Jason Statham. Terlihat Parker sedang mengintai proses pengiriman uang di sana. Parker dibantu oleh 4 orang yang sampai saat ini belum diperkenalkan. Aksinya pun dimulai dari memasuki kantor wahana tersebut dengan cepat. Parker dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan keamanan di sana. Namun, Parker melakukan dengan sangat hati-hati sehingga tidak terjadi korban. Saat Parker melakukan aksi perampokannya, dijelaskan dalam flashback, mentornya Harley meminta dia untuk mengambil alih pekerjaan dengan kru yang dia tidak pernah tahu atau tidak pernah kenal, guys. Yang terdiri dari Melander, Carlson, Ross, dan juga Hardwick. Saat mereka berhasil merampok uang tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan. Ledakan itu awalnya digunakan untuk mengalihkan perhatian agar keamanan di sana tidak merespon dengan cepat. Namun, sepertinya ledakan itu sebuah kesalahan yang diperbuat oleh Hardwick karena dia tidak fokus dan menganggap remeh pekerjaan ini. Lanjut, karena kebakaran tersebut, Parker dan kawan-kawan pun berhasil meloloskan diri dengan mudah. Namun Parker terlihat marah melihat kekacauan yang berlebihan ini. Singkat cerita, mereka pun berhasil menuju ke tempat yang telah disepakati sebelumnya. Mereka pun berhasil merampok. Ketika melihat aksi Parker, Melander puas dan mengajak Parker dalam aksi berikutnya. Namun Parker menolaknya. Jadi gini Sambaters, intinya Parker sedikit kecewa dengan aksi yang dilakukan oleh Hardwick. Maka dari itu Parker menolak undangan untuk pekerjaan berikutnya karena ulah dari Hardwick. Singkat cerita, Melander membutuhkan uang dari hasil jarahan tersebut untuk membiayai pekerjaan yang lebih besar. Melander mengubah rencana untuk tidak memberikan bagian Parker, sehingga terjadi baku tembak di dalam mobil tersebut. Beberapa dari mereka terluka, sedangkan Parker berhasil melompat dari mobil tersebut. Mereka pun berhenti dan menyuruh Hardwick untuk membunuh Parker. Setelah Hardwick menembak Parker, mereka meninggalkannya di pinggir jalan. Di saat ada mobil petani lewat, Parker pun diselamatkan oleh petani dan dibawa oleh petani tersebut ke rumah sakit. Setelah sadar, Parker melihat ada banyak polisi yang sudah datang ke rumah sakit. Dengan cepat dia melarikan diri dari rumah sakit dengan membawa mobil ambulan. Setelah istirahat sejenak, Parker pun bergegas untuk mengejar mereka berempat. Parker menuju ke suatu tempat semacam agen pengiriman uang. Dia mengambil beberapa uang cash dari sana. Tentu saja ya guys, untuk melakukan pengejaran kalian pasti butuh uang, dan di sini Parker mencari uang atau mengambil uang tersebut guna membiayai aksi kejar-kejarannya dengan Melander. Lanjut, setelah mendapatkan uang tersebut, Parker pergi ke salah satu kenalannya untuk membuat paspor palsu. Skin pun berpindah. Parker berusaha menelpon Harley untuk mencari informasi. Harley mengarahkan kalau mereka pergi ke New Orleans. Harley mencoba meyakinkan kepada Parker untuk mengabaikan masalah itu, dan Parker pun menolak. Ini masalah prinsip guys, bukan karena uangnya. Parker merasa harus mengambil keputusan dengan apa yang telah dilakukan Melander dan kawan-kawan. Singkat cerita, Parker menuju ke suatu klub malam untuk mencari saudaranya Hardwick. Setelah mengancam mereka, saudara Hardwick
yaitu Bobby Hardwick, mengatakan kepada Parker bahwa mereka berada di Palm Beach, Florida. Already been in? Yeah. All right, go ahead. I need to see Bobby Hardwick. Not gonna happen. Idiot, get out! I got 300 people down there, and you're telling me I only got 200 pays. That means I got 100 fucking guests. First, I should tell you when I say I'll do something. I always follow through. We're in Florida. Palm Beach! Palm Beach, for Christ's sake! Bobby! Pindah ke tempat Melander dan kawan-kawan. Tiba-tiba Hardwick mendapatkan telepon. Dan dia mendapatkan sebuah informasi bahwa Parker masih hidup. Mereka pun meminta tolong kepada Denzinger untuk menyewa profesional guna membereskan Parker. Singkat cerita, pembunuh sewaan Denzinger pun mencoba untuk menangkap Claire. Ini dia orangnya. Claire adalah pacar dari Parker dan juga putri dari Harley. Saat pembunuh Denzinger mencoba untuk menangkap Claire, Claire pun berhasil lolos dengan cara merobek ban mobil pembunuh tersebut. Claire. It happened. Lock these doors, all of them. I'll be back. Skins berpindah. Parker pun pergi ke Palm Beach dan menyamar sebagai saudagar minyak kaya Texas bernama Daniel Parmit. Daniel Parmit mencari sebuah rumah mahal. Dia bertemu dengan agent real estate Leslie. Ini dia orangnya. Leslie menunjukkan kepada Parker sebuah rumah kosong yang baru saja dibeli oleh seorang yang bernama Rodrigo, yang menarik minat Parker. Sepertinya Parker sudah mengetahui persembunyian Melander dan kawan-kawan. Lanjut, saat Leslie meminta Parker berkencan, Parker pun menolak. Leslie pun curiga dan memeriksa kartu kredit Daniel Parmit alias Parker. Ternyata dia menemukan bahwa identitasnya palsu. Leslie pun terlihat putus asa melihat calon konsumernya ternyata adalah palsu. I know that you're in town alone, so if you'd like, we can go over more places, say over dinner or just drinks.